Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada video segmen kali ini kita akan membahas terkait penggunaan tools di bagian pattern, yaitu adalah rectangular, circular, mirror, dan sketch driven. Oke, sesuai namanya saya rasa sudah cukup jelas, yaitu rectangular itu digunakan untuk penggandaan suatu fitur seperti extrude, revolve, dan lain-lain dengan arah vertikal dan arah horizontal atau arah sesuai dengan garis yang kita pilih, dengan kurva yang kita pilih. Kemudian yang kedua adalah circular. Circular digunakan untuk menggandakan suatu fitur di mana berbasiskan sebuah titik atau sebuah garis sumbu untuk perputaran arah dari fitur yang akan kita gandakan. Kemudian yang ketiga adalah sketch driven. Sketch driven ini berfungsi untuk menggandakan suatu objek tergantung di mana kita akan meletakkannya. Jadi tidak selalu melingkar seperti circular, tidak selalu vertikal dan horizontal. Jadi sketch driven ini berbasiskan dengan poin, sama seperti hole. Untuk membuat hole kita memerlukan poin, di sketch driven juga kita memerlukan poin. Nah, untuk yang terakhir adalah mirror. Mirror ini adalah tools untuk menggandakan suatu fitur seperti mencerminkan suatu fitur. Jadi menggandakannya dengan menggunakan sebuah cermin. Cerminnya seperti apa? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan. Yang pertama adalah rectangular. Di sini saya akan membuat dulu sebuah fitur yang tidak digandakan. Saya tidak membuat benda kerjanya terlebih dahulu. Oke, saya asumsikan di sini adalah 100, kemudian 50, di extrude 15. Oke, di sini saya ada bentukan slot seperti ini. Oke, di sini 40, kemudian di sini 5, di sini 2,5. Kalau kita beri jarak dari sini ke sini 5. Oke, sudah fully constraint. Kita extrude menggunakan extrude cut, kedalamannya 5. Kemudian langsung saja saya berikan fillet di sini dan chamfer di sini. Oke, nah kita akan menggandakan bagian yang tidak kita buat tadi. Jadi jadi tidak hanya satu fitur yang dapat digandakan, tetapi kita bisa menggandakan beberapa fitur sekaligus. Contohnya, kita pilih dulu fitur di sebelah kiri yang tidak kita gandakan, yaitu 3 ini. Extrusion 6, fillet 1, dan chamfer 1. Kemudian kita pilih rectangular. Nah, di bagian rectangular ini kita tidak hanya menggandakan fitur, jadi kita bisa juga menggandakan sebuah solid model, tapi itu akan kita bahas pada level berikutnya. Jadi di sini akan kita lanjutkan terkait penggandaan sebuah fitur. Fiturnya sudah kita pilih tadi, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan direction 1 atau arah 1, arah pertama. Kita klik pada direction 1 pada anak panah, kemudian kita pilih arahnya. Kita memilih garis di sini. Untuk lebih mudahnya, bisa juga kita memilih surface atau permukaan, tetapi saran dari saya lebih mudah jika memilih sebuah garis. Oke, kita klik di sini. Jadi arahnya akan seperti ini. Kita bisa balik arahnya, kita bisa buat simetri kanan kiri. Tapi di sini saya akan membuat ke arah kanan semuanya. Nah, seperti ini. Di sini adalah jumlahnya. Contoh kita masukkan jumlahnya adalah 5. Kemudian di sini adalah pitch-nya. Pitch-nya adalah kita masukkan 15. Nah, bagi yang belum tahu, pitch itu adalah jarak dari center ke center atau dari samping ke samping lainnya. Contohnya seperti ini. Jarak dari sini ke sini 15, lalu jarak dari sini ke sini 15, itulah yang dinamakan pitch. Oke, kita berhasil menggandakan menggunakan tools rectangular.
Nah, tadi di sebelah kanan itu ada direction 2 pada bagian rectangular pattern. Nah, kita bisa juga manfaatkan itu dengan cara klik pada anak panah, kemudian kita pilih arahnya, lalu kita masukkan pitch-nya. Contoh kita masukkan 20, lalu kita buat menjadi 3. Sorry, terlalu banyak. Oke, 15 dan menjadi 3 ke arah bawah, lalu kita oke. Nah, jadi di sini kita berhasil menggandakan sebuah fitur dengan bantuan rectangular pattern seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait circular pattern. Apa itu circular pattern? Tadi sudah kita bahas. Jadi circular pattern itu berfungsi untuk membuat suatu objek fitur khususnya untuk digandakan berdasarkan rotation atau perputaran. Jadi syaratnya penggunaan circular ini kita harus punya setidaknya garis sumbu atau surface radius sebagai bagian yang memiliki titik pusat. Langsung saja untuk lebih jelasnya kita praktekkan. Contoh di sini kita punya benda adalah silindris. Oke, seperti ini. Kemudian kita membuat sebuah circle di sini. Kita masukkan ukuran, kemudian kita masukkan dimension, kemudian kita berikan constraint vertikal tadi ya saya berikan. Langsung saja di sini kita tidak butuh, kita buat sebagai construction, finish sketch, kemudian kita extrude menjadi sebuah lubang. Oke, kalau jadi sebuah lubang, saya ingin menggandakan lubang ini 360 derajat, equal dimension atau ukurannya sama, dengan cara klik pada circular, kemudian kita pilih fiturnya, kemudian di sini ada rotation axis. Rotation axis ini kita manfaatkan sebagai tools untuk kita memilih garis sumbu atau kita memilih untuk titik perputarannya. Ada dua cara di sini, yaitu kita memilih atau kita mengklik pada profile radius di sini, atau kita bisa dengan menggunakan axis di sini, axis pada origin. Jadi terdapat dua metode, yaitu menggunakan axis pada origin atau kita menekan atau mengklik pada permukaan yang akan kita asumsikan bahwa di center dari permukaan yang kita klik itu akan menjadi titik perputaran, titik sumbu dari fitur yang hendak kita gandakan. Langsung saja kita praktekkan. Klik pada bagian ini, kemudian kita gandakan menjadi 10. Jadi di sini adalah sudut sebagai jaraknya, perputarannya itu berapa derajat. Kalau kita pilih 360 derajat, jadi dia akan berputar penuh. Kita pilih 90 derajat, jadi pada 90 derajat itu kita memiliki 10 lingkaran. Jika 180, maka sepanjang 180 derajat kita punya 10 lingkaran. Seperti ini. Oke, teman-teman semua. Kemudian berikutnya adalah sketch driver. Kita langsung praktekkan. Caranya adalah kita klik pada sketch, kita buat sketsa dulu dengan poin-poin. Contoh saja kita berikan poin di sini. Kita berikan ukuran 100, di sini 200, dan di sini adalah 100, di sini 50. Pastikan bahwa pada pojok kanan bawah ini sudah fully constraint, dan kita manfaatkan constraintnya. Oke, 2 dimension edit. Oke, 1 dimension edit. Kita bisa tarik-tarik. Oh, ternyata di sini belum. Oke, sudah. Setelah itu kita pilih fitur mana yang hendak kita gandakan. Contoh kita akan menggandakan extrusion 8.
kita klik pada sketch driven, maka dia akan otomatis terpasangkan pada poin yang kita pilih tadi. Oke, tidak akan terbentuk seperti ini. Baik, tools berikutnya akan kita bahas adalah mirror, dimana mirror ini berfungsi untuk menggandakan sebuah fitur atau solid sama seperti yang lain berdasarkan cermin yang kita buat. Contoh, langsung kita cerminkan. Cerminnya adalah plane ya, cerminnya itu adalah plane. Kita akan buat lingkaran ini, semua ini punya kembaran, istilahnya seperti itu, kembaran yang terbalik seperti cermin. Kita ketika berkaca, kita akan melihat objek yang berlawanan dengan kita. Langsung saja kita geser cerminnya, yaitu adalah YZ plane. Kemudian kita klik pada plane, kita drag ke kanan, kita masukkan ukurannya adalah 250. Oke, kemudian manfaatkan mirror, kemudian kita pilih semua fiturnya, kemudian kita pilih pada mirror plane. Setelah itu kita pilih cerminnya. Cerminnya adalah YZ plane yang sudah kita geser tadi, maka akan terbentuk seperti ini. Jadi semuanya berbanding terbalik, semua yang dihasilkan adalah kebalikannya. Karena apa? Mirror adalah cerminan dari fitur atau objek yang kita gandakan, seperti itu. Jadi tools tadi di bagian pattern yang telah kita pelajari itu adalah sama sebenarnya, untuk menggandakan suatu objek, untuk menggandakan suatu solid atau menggandakan suatu fitur dengan bantuan tools tadi, yaitu ada yang dengan arah tertentu, atau dengan titik perputaran, atau dengan poin, atau dengan cermin, seperti itu. Jadi semuanya sama untuk menggandakan. Untuk tips triknya tadi sudah langsung saya sampaikan, dan saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semua. Sampai bertemu di segmen berikutnya.